Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rosalia dengan NPM A1E021006 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Apa sih pengertian manajemen mutu sekolah menengah itu? Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, baik SMP, SMA, SMK, MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, sasaran mutu pendidikan. Pendidikan tentu saja memiliki sasaran mutu yang ingin dicapai agar sekolah dapat berjalan dengan mutu yang baik. Sasaran yang pertama yaitu sasaran input. Sasarannya yaitu kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Kemudian proses, sasarannya yaitu KBM, media dan pengujian efektif, organisasi atau manajemen administrasi, lalu hubungan masyarakat atau industri erat, lalu kegiatan ekstrakurikuler yang aktif dan semarak, dan yang terakhir pengendalian mutu efektif. Yang terakhir yaitu sasaran output. Sasaran output yang pertama nilai hasil belajar memuaskan, yang kedua kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, ketersediaan akan dunia kerja yang tinggi, dan yang terakhir yaitu kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik yang menjadikan sekolah bermutu. Agar sekolah tersebut dapat bermutu, maka diperlukan hal-hal untuk mengelola sekolah. Yang pertama yaitu memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas, lalu memahami standar pendidikan yang ditetapkan, kemudian memahami prinsip manajemen dan administrasi, memahami kurikulum dan pengembangannya, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat, dan yang terakhir memiliki visi dan misi dengan cara yang pertama yaitu bersifat ambisius. Lalu karakteristik yang kedua yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Hasil mutu pendidikan tentu saja memiliki sasaran. Apa saja sih sasaran itu? Jadi sasaran yang pertama yaitu dapat berakhlak mulia, yaitu beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif dan inovatif, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi, kemudian menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, dan yang terakhir bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, dimensi mutu sekolah. Sekolah menengah tentu saja memiliki dimensi, yang dimana dimensi yang pertama yaitu melaksanakan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan, memiliki keunggulan, terpercaya sebagai sekolah yang baik, kondisi nyaman dan menyenangkan, penampilan fisik maupun kegiatan menarik, dan yang terakhir yaitu mengesankan serta sekolah tersebut favorit. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, fokus manajemen sekolah menengah. Sekolah menengah memiliki fokus yang pertama yaitu pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Selanjutnya, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, dan yang terakhir yaitu implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Selanjutnya ada sasaran mutu pendidikan. Yang kelima yaitu standar-standar agar mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik.
Yang pertama ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat teman-teman pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.